Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laras Hasanah yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita kembali dikuatkan dan langkah kita selalu dijaga dalam kebaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan channel Laras Hasanah agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak jiwa yang kembali mengingat Allah. Sahabat, tidak semua luka terlihat. Ada luka yang tidak berdarah, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa sangat dalam, sangat menyakitkan. Luka karena kata-kata, luka karena pengkhianatan, luka karena ditinggalkan, atau luka karena berharap pada seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar peduli. Dan mungkin hari ini kamu sedang merasakan itu. Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi hatimu lelah. Kamu terlihat kuat, tapi sebenarnya kamu hampir menyerah. Kamu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal di dalam kamu sedang hancur. Sahabat, yang paling menyakitkan bukan hanya lukanya, tapi ketika orang yang menyakitimu itu berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, tidak meminta maaf, tidak merasa bersalah, tidak peduli bahwa kamu sedang berjuang sendirian untuk sembuh. Dan disitulah hati mulai bertanya, "Kenapa ya Allah? Kenapa aku yang harus merasakan ini? Kenapa dia bisa tenang sementara aku masih terluka?" Sahabat, jika kamu pernah merasakan itu, maka ketahuilah kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga menyimpan luka yang sama, yang juga pernah disakiti dan tidak pernah mendapatkan kata maaf. Namun hari ini aku ingin kamu mendengar sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat semuanya, bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan permintaan maaf. Tidak semua orang harus meminta maaf agar kamu bisa sembuh, karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sering kita lupakan, yaitu apa yang Allah janjikan. Sahabat Laras Hasanah, kadang kita terlalu fokus pada manusia, pada siapa yang salah, pada siapa yang menyakiti, pada siapa yang seharusnya meminta maaf, sampai kita lupa bahwa ada Allah yang melihat semuanya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui olehnya. Tidak ada satupun rasa sakit yang tidak dicatat olehnya. Dan yang paling penting, tidak ada satupun kezaliman yang akan dibiarkan begitu saja. Sahabat, mungkin hari ini kamu merasa keadilan itu belum datang. Orang yang menyakitimu masih tertawa, masih hidup dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara kamu masih berjuang, masih mencoba bangkit, masih mencoba memaafkan, bahkan ketika hatimu belum siap. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, dan Allah tidak pernah salah dalam membalas. Apa yang kamu rasakan hari ini bukan sia-sia. Air mata itu bukan kelemahan, itu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan justru orang yang mampu merasakan sakit adalah orang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih kuat. Sahabat, suatu hari nanti kamu akan sampai di satu titik di mana kamu melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata ini alasan semua ini terjadi." Tapi sebelum sampai ke sana, kamu harus melewati satu hal, yaitu belajar untuk melepaskan rasa marah, melepaskan
rasa kecewa, melepaskan harapan bahwa mereka akan datang meminta maaf. Karena semakin kamu menunggu itu, semakin kamu terikat. Dan semakin kamu sulit untuk sembuh. Sahabat, memaafkan bukan berarti kamu lemah. Memaafkan bukan berarti mereka benar. Tapi memaafkan adalah cara kamu membebaskan dirimu sendiri. Karena ketika kamu terus menyimpan luka yang tersiksa, bukan mereka, tapi kamu. Dan Allah tidak ingin kamu hidup dalam luka selamanya. Allah ingin kamu sembuh. Allah ingin kamu kuat. Dan Allah ingin mengganti semuanya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Namun, semua itu akan kita pahami ketika kita benar-benar mengerti apa yang Allah janjikan kepada orang yang sabar, kepada orang yang disakiti, dan kepada orang yang tetap memilih untuk bertahan. Sahabat, Laras Hasanah melanjutkan dari luka yang kamu rasakan dan rasa kecewa yang mungkin masih tersisa. Hari ini, kita masuk pada satu kebenaran yang sering kita lupakan, bahwa Allah tidak pernah diam. Mungkin manusia tidak melihat apa yang kamu rasakan. Mungkin orang yang menyakitimu terlihat baik-baik saja. Mungkin mereka tertawa dan melanjutkan hidup tanpa beban. Namun Allah melihat semuanya, setiap kata yang menyakitkan, setiap sikap yang melukai, dan setiap pengkhianatan yang membuat hatimu hancur. Semua itu tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Seringkali kita berpikir, jika dia tidak meminta maaf, berarti dia menang. Padahal itu tidak benar. Dalam pandangan manusia, mungkin terlihat seperti itu. Namun dalam pandangan Allah, tidak ada satupun yang lolos dari keadilan. Allah telah menjanjikan bahwa setiap kebaikan akan dibalas, dan setiap keburukan juga akan dibalas. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlewat, dan tidak ada yang salah sasaran. Balasan dari Allah selalu lebih adil dan lebih sempurna dibandingkan balasan manusia. Coba bayangkan, jika orang yang menyakitimu datang hari ini dan meminta maaf, apa yang sebenarnya kamu dapatkan? Hanya sebuah pengakuan, hanya satu kalimat. Namun jika kamu memilih bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka yang kamu dapatkan jauh lebih besar. Ketenangan hati, penghapusan dosa, pahala yang terus mengalir, dan keadilan yang pasti datang. Inilah alasan mengapa kamu tidak perlu menunggu permintaan maaf dari manusia, karena Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Seringkali kita terlalu ingin didengar, terlalu ingin dimengerti, dan terlalu ingin diakui bahwa kita telah disakiti. Padahal Allah sudah mengetahui semuanya. Bahkan sebelum air matamu jatuh, ada satu hal yang sangat menenangkan, bahwa suatu hari nanti, semua kebenaran akan dibuka dengan sangat jelas. Siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang tersakiti dan siapa yang menyakiti. Tidak akan ada yang bisa menyembunyikan apapun. Namun sebenarnya, kamu tidak perlu menunggu hari itu untuk merasa tenang. Ketenangan itu bisa kamu rasakan mulai sekarang, ketika kamu berhenti berharap pada manusia dan mulai berserah kepada Allah. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa aku yang disakiti, tetapi aku juga yang harus bersabar? Jawabannya, karena Allah ingin menaikkan derajatmu. Allah ingin membersihkan hatimu, dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Tidak semua kehilangan itu buruk. Tidak semua luka itu merugikan. Terkadang Allah menjauhkan seseorang dari hidupmu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu dari orang yang salah, dari hubungan yang salah, dan dari jalan yang salah. Mungkin hari ini kamu belum sepenuhnya memahami itu. Namun suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa luka yang kamu rasakan hari ini adalah awal dari kebaikan yang lebih besar. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi menunggu permintaan maaf dari siapapun, karena kamu sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu
ketenangan dalam hatimu. Sahabat Laras Hasanah, setelah semua luka yang kamu rasakan, setelah semua kesabaran yang kamu jalani, ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa Allah tidak hanya melihat, tetapi juga mengganti. Apa yang hilang dari hidupmu tidak pernah benar-benar hilang. Apa yang diambil darimu tidak pernah sia-sia, karena Allah adalah sebaik-baik pengganti. Mungkin dulu kamu kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Mungkin kamu pernah berharap dia berubah, berharap dia mengerti, atau setidaknya meminta maaf. Namun semua itu tidak terjadi, dan kamu terpaksa belajar menerima, meskipun hati belum sepenuhnya siap. Sahabat, di titik itulah sebenarnya Allah sedang bekerja dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu, bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, Allah mulai mengganti. Allah mengganti rasa sakitmu dengan ketenangan. Allah mengganti air matamu dengan kekuatan. Allah mengganti kehilanganmu dengan sesuatu yang lebih baik. Namun seringkali kita tidak langsung menyadari itu, karena kita masih melihat ke belakang, masih mengingat siapa yang menyakiti, masih berharap sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Padahal kunci dari ketenangan itu sederhana: berhenti melihat ke belakang dan mulai percaya ke depan. Sahabat Laras Hasanah, ada satu fase dalam hidup di mana kamu tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, tidak lagi ingin bertanya kenapa semua itu terjadi. Bukan karena kamu lupa, tetapi karena kamu sudah sembuh. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan menyadari sesuatu, bahwa kamu tidak lagi membutuhkan permintaan maaf dari siapapun, karena hatimu sudah cukup tenang tanpa itu. Kamu tidak lagi menunggu penjelasan, tidak lagi berharap mereka kembali, tidak lagi ingin membuktikan apapun, karena kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih besar, yaitu kedekatan dengan Allah. Sahabat, kadang Allah sengaja membiarkan seseorang menyakitimu, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah ingin kamu kembali kepadanya, bergantung hanya kepadanya, dan tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, karena manusia bisa mengecewakan, namun Allah tidak pernah. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, hidupmu akan berubah. Kamu tidak lagi mudah terluka, tidak lagi mudah kecewa, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Sahabat Laras Hasanah, luka yang kamu rasakan hari ini suatu saat akan menjadi cerita tentang bagaimana kamu pernah jatuh, namun Allah mengangkatmu. Cerita tentang bagaimana kamu pernah hancur, namun Allah menyembuhkanmu. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum, bukan karena lukanya hilang begitu saja, tetapi karena kamu tahu semua itu punya makna, semua itu punya tujuan, dan semua itu membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Sahabat, jika hari ini kamu masih dalam proses sembuh, tidak apa-apa. Jika hari ini kamu masih merasa sakit, tidak apa-apa. Yang penting, kamu tidak berhenti berjalan. Teruslah melangkah, meskipun pelan. Teruslah berdoa, meskipun lelah. Dan teruslah percaya, meskipun belum melihat hasilnya. Karena Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan suatu hari nanti, kamu akan sampai di titik di mana kamu berkata dalam hati, ternyata aku tidak butuh permintaan maaf itu, karena Allah sudah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Sahabat Laras Hasanah, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua luka harus diselesaikan oleh manusia. Ada luka yang disembuhkan langsung oleh Allah, ada sakit yang diganti dengan ketenangan, dan ada kehilangan yang justru menjadi awal dari kebahagiaan. Semoga Allah menguatkan hatimu, menyembuhkan lukamu, dan mengganti semua rasa sakitmu dengan kebahagiaan yang tidak pernah kamu bayangkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan channel Laras Hasanah agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak yang kembali mengingat Allah.
Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.